Amal kolbu ada dua, ngaji dan membuang sesuatu yang buruk dari kolbu. Dua aja amal kolbu. Ini amal paling mahal, ya, yang membuat kita bisa bahagia di dunia kalau kita mentalak dunia. Jadi dunia itu baru bahagia kita kalau kita mentalaknya di kolbu. Ma taraka minal jahli, ya. Kita lanjut. Tidaklah meninggalkan kejahilan syai'an sedikit pun, man arada, siapa yang berkehendak menginginkan, ayyuhditsa fil waqti ghaira ma azrahu Allah fi, agar terjadi suatu, misalnya khusyuk gitu ya, atau merasakan getaran-getaran kolbu, atau pengen misalnya mi'raj gitu, tapi sebelum saatnya, pengen jadi mursyid sebelum saatnya, itu gawat itu, ya. Pengen jadi mursyid nggak, Pak? Pengen jadi mursyid nggak? Tahu mursyid nggak? Berat. Yakin kuat. Menginginkan sesuatu sebelum saatnya itu namanya ambisi, ya. Menginginkan sesuatu yang nggak pantas kita inginkan itu namanya nafsu, ya. Nah ini banyak hari ini, ya. Saya dari kecil saya belajar zikir, belajar tarekat, itu banyak yang nafsu pengen jadi mursyid, padahal tahu dia jadi mursyid itu berat. Ketahuan itu cuma di kolbu, tapi pikirannya enggak, nafsunya enggak. Orang-orang yang menginginkan sesuatu sebelum saatnya, itu berarti dia tidak meninggalkan kejahilan. Misalnya gini, orang yang ingin memetik pisang sebelum matang, rasanya enak gak? Kira-kira begitu. Orang yang ingin menjual pisangnya sebelum matang sama dengan orang yang belum pantas menjadi guru terus jadi guru. Guru di atasnya mursyid, belum saatnya dia jadi mursyid, dia mengklaim dirinya jadi mursyid misalnya. Baik. Maka nanti buah yang dia berikan kepada murid-muridnya itu rasanya sepet pasti, ya. Ini yang ngomong bukan saya teringat kalam Sidi Abdullah Qumari yang kemudian dijelaskan ulang oleh Syekh Zakaria Al-Halabi, ya, kawan dari guru saya Kiai Ahmad Marwazi. Dan perlu diketahui, jadi mursyid gak jadi mursyid bukan masalah umur, tapi masalah pengalaman rohani, ya. Mau lama tapi pengalamannya dikit dan tidak ada kedewasaan rohani. Ini kan ciri-ciri orang bukan nggak dewasa. Ciri-ciri orang tidak dewasa, childish secara rohani. Jadi dia badannya tua tapi rohaninya masih bocah, masih anak-anak. Dia menginginkan istijabah doa sebelum saatnya, ingin mendapatkan getaran zikir sebelum saatnya, ya. Ingin memiliki sesuatu sebelum saatnya. Coba lihat anak-anak meminta yang belum umurnya, pernah nggak? Dulu pernah anak-anak nggak, Pak? Ya. Pernah nggak minta ke orang tua sesuatu yang bukan umuran kita? Belum. Hah? Beneran? Antum waktu kecil ingat nggak minta sesuatu itu bukan umuran kita seharusnya? Takut mintanya, Ustaz. Takut galak orang tuanya. Kalau saya sering dulu minta sesuatu yang sebenarnya itu belum umur saya minta. Nah, tapi dikasih tahu ini belum, ini tuh orang gede, kita paham. Anak kecil ini kan ada tipe yang bisa dibilangin, ada yang nggak bisa dibilangin, ya. Nah ini banyak hari ini orang-orang nggak sabar, ya, nggak sabar dengan kondisinya. Yang pengen menikah sebelum saatnya, pengen punya anak sebelum dikasih, akhirnya jadi, ya, yang belum dapat anak ya sudahlah, berarti memang antum belum jatah dapat anak, udah selesai itu, ya. Sederhana sekali.
Hikmah yang ke-18. Berapa di situ? 25. Di kitab saya 18 ya. Yang panjang tadi digabung. Ihalatukal a'mala ala wujudil faragh min ru'unatin nafs. Ya. 26 di situ ya. Ciri-ciri orang, kalau bahasa Jawanya apa? Goblok. Kalau bahasa sini apa? Bodoh. Jahil. Ya, PA. Wah, itu bahasa ente tuh. Cum. Ihalatukal a'mal ala wujudil faragh min ru'unatin nafs. Engkau menunda-nunda satu amal padahal ada waktu yang luang. Itu ciri-ciri ru'unat an-nafs. Kekacauan, kebodohan, kalau bahasa kasar itu kegoblokan. Ya, an-nafs, jiwa. Tanda, kalau bahasa saya, ini tanda jiwamu labil gitu. Waktu kosong malah dia biarkan. Nanti ketika sibuk berandai-andai. Coba kalau luang, dikasihlah luang WFH. Bener? Tapi sama aja. Waktu yang paling berharga untuk kita sekarang adalah waktu dunia. Ini Bapak nafas nih sekarang, ini waktu paling bahagia, paling berharga, qimah, ya, qimah aliyah. Kenapa kita sebut begitu? Karena ketika orang nanti masuk kubur, dia nggak sadar tahu-tahu dia dikubur. Nggak sadar tahu-tahu masuk kubur. Biasanya kan main handphone sambil nonton, pas bangun TV-nya kok nggak ada. Nyari-nyari TV, nyari-nyari YouTube. Ketika itu terjadi, dia masih panik. Tergantung kepanikannya seperti apa. Makanya biasakan bangun tidur tuh langsung nyebut nama Allah. Gimana caranya? Sebelum tidur sebut nama Allah. Maka setelah tidur kita akan menyebut nama Allah. Ya. Kalau dosa, semua kita kan dosa. Nggak usah pikirkan itu ya. Kembali saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat masuk ke alam kubur itu, di situ dia sadar, ya Allah, farji'na na'mal sholihan. Barang sebentar saja, tolong kembalikan aku. Berarti waktu yang ada sekarang ini yang disebut berharga faragh. Jadi ketika beliau mengatakan ihalatukal a'mal, kamu menunda amalmu saat kamu masih bisa nafas di sini, masih bisa hidup di dunia, ini pertanda jiwamu kacau, jiwamu tidak dewasa. Jadi nggak ada cerita lagi ya, malam nanti sudah harus witir minimal ya, tahajud lah kalau bisa. Kalau ketinggalan kotor, nggak ada cerita lagi, harus mulai kemudian beramal yang banyak. Dan amal yang paling bagus amal kolbu. Amal kolbu ada dua, ngaji dan membuang sesuatu yang buruk dari kolbu. Dua aja amal kolbu. Ini amal paling mahal, ya, yang membuat kita bisa bahagia di dunia. Kalau kita mentalak dunia, jadi dunia itu baru bahagia kita kalau kita mentalaknya di kolbu, bukan di fisik Pak. Kita masih makan minum masih bagian dunia, ya. Maka orang-orang yang melalaikan masa-masa di dunia ini, itulah orang yang paling kacau jiwanya, ya, paling labil jiwanya. Nah, masih dapatlah satu lagi ya. Satu atau dua lagi nih? La tatlub minhu ay yukhrijaka min halatin liyasta'milaka fi ma siwa. Falau aradaka lista'malaka min ghairi ikhraj. Ini orang ngeluh, ya Allah, kapan saya khusyuk? Pernah gitu enggak?
Ya Allah, kapan kamu? Banyak kan kapannya? Benar? Nah, apa jawaban Ibnu Taillah? Nih, kamu pahami. La tatlub minhu. Jangan kamu minta darinya kapan dia akan memindahkanmu dari satu hal ke hal yang lain. Karena jika dia mau, belum kamu mau, kau sudah pindah. Gitu. Itu maksudnya. Sebelum engkau mau, Allah akan pindahkan dirimu. Falau aradaka lasta'malaka min ikhraj, tanpa perlu kemudian terjadi ujian-ujian berat. Ya. Wali-wali Allah ini kan misterius. Ada orang jadi wali karena dia cuma mengasih makanan anjing. Ada yang jadi wali karena dia cuma minggirin batu atau duri dari jalan. Ternyata wali itu sederhana. Orang yang mengambil sifat-sifat Allah lalu dia kemudian tancapkan dalam dirinya. Allah itu punya sifat rahmah, penyayang, benar. Maka dia menyayangi makhluk. Ini jalur pintas jadi wali Allah. Mau jadi wali Allah? Ya maulah kita ya. Dengan menyayangi semua makhluk, ya. Jadi kalau ada orang pengen zuhud terus dia berhenti kerja, itu bukan zuhud. Ya. Buktinya apa? Antum ketika tidak bekerja kepikiran duit mulu. Itu tanda-tanda zuhudnya nggak benar. Ciri-ciri orang zuhudnya benar, dia udah nggak mikirin duit. Duit datang cari dia. Dia nggak nyari duit, duit nyari dia. Akhirnya tidak ada kemudian gangguan dalam dirinya masalah rezeki. Itu baru zuhud. Ya, gimana? Itu nggak berat kalau pakai hati, tapi kalau pakai ini berat. Jadi kajian hikam itu jadi berat kalau antum pikir-pikirkan. Tapi kalau antum pakai rasa, saya rasain dulu, itu nanti ketemu. Ya. Saya dulu berpikir kapan saya bisa baca kitab ya. Memikirkan itu bikin stres. Akhirnya Allah takdirkan kita ketemu guru-guru hebat, lalu saya mampu baca kitab, berkah mereka. Tanpa saya kepikiran ini. Jadi nggak mikirin waktu. Nah, kalau orang-orang yang coba kalau saya bisa baca kitab kayak kamu, nah ini namanya ngandai-ngandai. Berandai-andai itu bagian daripada was-was syaitan. Ini hati-hati nih, ya. Dapat banyak Pak, kita dikit-dikit aja. Ma aradat himmatu salik an taqifa indama kushifa laha illa wa nadathu hawatiful haqiqah allati tatlub amamak. Tidaklah berkehendak keinginannya salik, himmahnya salik untuk berdiam, tawakuf namanya. Udah jadi bahasa orang Betawi ya, tawakuf pengajian. Tawakupan. Tuh. Ente habis tawakupan ya. Tidaklah seorang salik berkehendak untuk diam tawakuf ketika mengalami suatu kasyaf. Dia puas dengan pengalaman ruhaninya itu, melainkan nanti akan ada sir berkata, yang kamu cari masih jauh di depan, bukan itu yang kau cari. Gitu. Jadi kalau orang mengalami khusyuk bisa nangis, belum Pak, masih ada lagi di atasnya. Bapak ngerasa sholat nih kayak di hadapan Allah, belum, masih ada lagi makom di atasnya. Apalagi apa yang antum paling ingat-ingat ketika sholat, paling enak, bahagia, masih ada lagi di atasnya. Ya, gitu maksudnya. Jadi yang kamu cari itu bukan bahagia, tapi sumber bahagia. Yang diperlukan Allah itu dari kamu, bukan Allah nggak memerlukan apa-apa juga ya. Yang Allah kemudian mau ambil dari kamu itu bukan khusyuknya, tapi usaha untuk memperoleh khusyuknya, itu yang Allah ambil ntar. Ya, emang khusyuk gampang ya? Gampang Pak? Nggak susah? Gampang nggak susah sama Pak.
Apa maknanya di sini? Dunia kerohanian ini akan selalu ada guidance dari Allah. Ini gurunya kan nggak ngomong nih, tapi di hatinya dia bicara. Hatinya yang bicara. Ini yang disebutkan dalam hadis istafti qalbak. Mintalah fatwa ke dalam kalbumu. Ini beliau mengajarkan itu. Ya. Dalam kitab Khatmul Aulia disebut dengan muhadatsah khidriyah. Dialog khidriyah. Itu maknanya, ya. Maka di sini Imam Shustari namanya mengatakan fala taltafit fis sayri ghairan fa kullu ma siwallahi ghairun fattakhidhu dzikrahu hisnan. Jadi kalau kita sampai di melewati satu perjalanan, tujuan kita mau ke Bandung, pas di tol jalannya bagus nggak? Pemandangannya bagus nggak? Berhenti nggak di situ? Kalau berhenti di situ berarti kita lupa dengan tujuan. Ya. Nabi mengatakan kun fid dunya ka'abiris sabil. Hendaklah kamu berada di dunia seperti orang yang abir. Abir itu yang melewati, sabil jalan. Ya, anak jalanan. Musafir. Maksudnya apa? Bapak pernah ke luar negeri, pasti sebagian. Kalau ke luar negeri bawa banyak koper gimana? Nggak usah keluar negeri, beda provinsi bawa koper banyak-banyak, ribet nggak? Ribet. Itu koper, ada koper tanah ya, koper rumah, koper rekening, koper apa lagi tuh, koper kontrakan tuh ya, kosmetik. Nah, ini kopernya isinya tanah. Kita kalau kebanyakan tanah, bapak itu mau pindah alam susah bawanya. Karena tanahnya mau dibawa gimana? Berat Pak. Rumah tuh. Jadi yang punya tanah tuh wakafin lah, segera kemana kek diwakafin? Ya. Yang diem tanahnya wakafin ke orang, wakafin ke masjid, ke yayasan, ke pesantren. Ya, segera Pak. Keburu mati, ditanyain semua. Dan mengerikannya di sana, kekayaan kita itu diperiksa. Kalau biasa mungkin setengah hari, sehari. Nabi Sulaiman itu 2000 tahun. Itu ukuran dunia, 2000 tahun di sana 2 hari. Tapi kalau kita diperiksa orang sekian jam, gimana perasaannya Pak? Pernah nggak? Lamanya bukan main itu. Oleh karena itu, apabila kita mengalami pengalaman spiritual, jangan asik dengan itu. Pengalaman spiritual ini anggap saja hiburan, busyra. Ya. Maka saya nggak sibuk-sibuk amat dengan pengalaman mimpi segala macam, tapi beberapa yang perlu diceritakan kita ceritakan, ya. Wala tabarrajat dhahirul mukawwanat illa nadathu haqa'iquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Ketika seseorang tersilaukan oleh suatu kejadian, suatu pengalaman, ini biasanya orang kalau belajar zikir ada rasa merinding-merindingnya, nangis-nangisnya, apalagi hangat-hangatnya. Rasa-rasa itu semua bukan itu yang kita cari, karena itu masih makhluk. Kalau masih ada rasanya, kalau masih ada hangatnya, zinginnya, semua itu makhluk, ya. Jadi Allah bukan panas, dingin. Allah bukan ketika kita zikir itu nangis, itu bukan Allah, itu kita. Baik. Nanti kan kalau kita bilang, kalau kita zikir, Allah itu bisa nyandain sebenarnya. Apa kata Allah? Ya kamu, aku kan gak pernah kemana-mana, ngapain dia panggil-panggil? Ya, zikir, ya Allah, 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 Allah. Allah ngomong, aku bersamamu dimanapun engkau berada. Maka sebenarnya zikir-zikir kita itu tidak pernah membuat kita jadi wali, Pak. Zikir itu haknya badan, haknya kolbu. Yang membuat seseorang jadi wali jika di dalam dirinya ada rahmat Allah. Mau jadi wali kan?
biar gampang jadi wali. Minimal jadi wali murid ya. Wali murid jadi wali karena dia sayang sama murid, benar nggak? Maka wali Allah karena dia sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setiap kali terjadi pengalaman-pengalaman yang menghalangi kita kepada Allah, maka berkatalah hakikat-hakikat ini, kami ini hanya ujian, janganlah engkau kufur. Innama nahnu fitnatun, kami ini hanya ujian, fala takfur, jangan kufur. Ya, ini hati-hati di situ. Ya. Orang ketika dia belajar ilmu kerohanian, di kolbunya belum dibersihkan, Pak. Misalnya perasaan pinter. Nah, hati-hati ya. Perasaan merasa suci. Terus antum belajar zikir, ini belum dibenerin. Nanti zikirnya nambah, merasa sok sucinya nambah. Bahaya nggak tuh? Kita belum sembuh dari penyakit sombong. Tambah ilmu, tambah sombong nggak? Tambah sombong. Ya, ini hati-hati di sini. Oleh karena itu, imam-imam kita mengatakan al-i'rad 'anil nas wa zuhdi fid dunya fa aqim ma'allahi bil muraqabah wal iltimas tawbati bir ri'ayah wal istighfar bil inabah wal khudu' lil ahkami bil istiqamah. Jadi yang harus kita lakukan adalah menghindar atau berpaling dari dunia. Nanti dunia yang ngejar. Nanti Bapak sampai capek sendiri ngumpulin dunianya. Ya. Dunianya ustadz apa? Ceramah ya. Nanti diubur-ubur orang terus, Pak, ntar. Ya. Jadwal, ketika kita sudah bosan dengan semua jadwal, tambah banyak yang minta. Ya. Emang begitu. Bapak kan kalau udah, kan katanya tua pengen hidup bahagia, masa pensiun, apanya yang pensiun? Ya. Katanya nanti kalau anak-anak udah gede bisa jagain kita. Yang ada kita jagain anaknya, cucunya. Saya menyarankan nih teman-teman, nih mohon maaf ya, antum tersinggung aja ya. Kalau sayang sama orang tua, jangan susahkan orang tua dengan cucu-cucunya. Sesekali boleh, seneng. Jadi sama orang tua itu ya, buatlah mereka kasih fasilitas senikmat-nikmatnya, biar orang tua itu nyaman. Ridho orang tua kita jadi wali, Pak. Gampang tuh? Tuh, ridho al-walidain. Ridhonya orang tua itu ridho Allah. Kalau Allah ridho, wali nggak? Ridho Allah fi ridho al-walidain, kan gitu ungkapannya. Uwais Al-Qarni jadi wali kenapa? Karena dia banyak wirid? Karena dia berkali-kali umroh? Enggak. Kenapa ini nggak diekspos? Kenapa sebelum pandemi? Kayaknya kalau mau jadi orang bener umroh dulu berkali-kali ya. Yang kaya orang travel ya. Maaf ya orang travel ya. Ini nggak diekspos bahwa Uwais Al-Qarni jadi wali bukan karena dia pergi haji umroh. Justru karena dia nggak jadi pergi umroh dan haji. Kenapa dia menjadi wali? Karena dia merawat ibunya, ya, memuliakan ibunya. Mahar masuk jadi wali itu. Gampang-gampang susah ya? Ya enak nih ngomongin doang. Ntar kalau sudah ketemu orang tuanya bingung.